Orb on the Movement of the Earth adalah anime sejarah fiksi yang diproduksi oleh studio Madhouse. Contohnya ada Hunter x Hunter dan Souson of Frieren. Dirilis pada Oktober 2024 hingga Maret 2025 dengan 25 episode. Which is kalau kita hitung secara jumlah episode ini cukup banyak ya. Berikut ulasan komprehensifnya. Pertama, sinopsis dan setting. Anime ini berlatar di Eropa abad ke-15 yang difiksionalisasi, menggambarkan konflik antara gereja yang mempertahankan geosentrisme dan para ilmuwan atau pejuang pengetahuan yang memperjuangkan heliosentris. Cerita dimulai dari Rafal, seorang pemuda jenius yang terobsesi pada astronomi, kemudian berkembang melintasi dekade dengan berbagai karakter seperti biarawan Badeni, ilmuwan perempuan Jolenta, hingga kelompok revolusioner pembebasan ya. Mereka ini saling meneruskan obor pengetahuan atau api pengetahuan ya, meski menghadapi penyiksaan dan ancaman dari negaranya. Kedua, tema dan filosofi. Pertarungan pengetahuan versus kontrol. Anime ini mengeksplorasi bagaimana kebenaran ilmiah dianggap ancaman oleh otoritas agama. Gereja digambarkan bukan sebagai jahat yang absolut ya, tetapi sebagai institusi yang takut kehilangan kendali. Pengorbanan dan warisan ide. Karakter seperti Rafal rela mati ya, dia itu anak kecil banget gitu ya demi melestarikan penelitiannya dan menjadi simbol sekaligus pesan ya bahwa pengetahuan tidak dapat dimusnahkan, hanya saja ditunda. Dan dialog filosofis ini terjadi antara Rafal dan Inquisitor Nowak ya, atau yang mengeksekusinya, tentang kematian dan cinta pada kebenaran yang menjadi momen yang paling mengunggah. Dan intinya sih Rafal ini benar-benar meneruskan obor pengetahuan ya kepada berbagai generasi guys. Relevansi modern. Serial ini dianggap metafora untuk era modern di mana misinformasi dan sensorik yang menjadi tantangan tersendiri. Ketiga, karakter dan perkembangan. Protagonis berganti generasi. Kita lihat ya secara episode ini ganti-ganti karakternya. Jadi nggak ada tokoh utama tunggal. Dan setiap karakter dan hampir di beberapa episode ini ganti karakternya karena dieksekusi oleh si Nowak ini ya, sekaligus eksekutor. Contohnya ada Rafal, Badeni, Jolenta, dan Draka yang membawa perspektif unik. Ada yang termotivasi oleh keingintahuan murni, ambisi pribadi, atau keadilan sosial. Nowak antagonis kompleks. Inquisitor Nowak diisi oleh Kenjiro Suda ya, bukanlah penjahat klise. Dirinya percaya bahwa keteraturan ini harus dijaga, bahkan sekalipun dengan kekerasan, yang menjadikannya ini simbol ketakutan manusia ya untuk penelitian gitu. 3. Representasi perempuan. Jolenta, satu-satunya perempuan di Institut Astronomi, menghadapi diskriminasi di antara para lelaki, namun menjadi kunci perkembangan di dalam teori heliosentris. Keempat, aspek produksi. Visual memukau ya, adegan langit malamnya ini indah banget ya, detail banget. Astronomis ini memukau dan menegaskan tema keindahan alam semesta. Namun beberapa adegan ya masih ada yang gelap ataupun kurang jelas ya. Jika kita berbicara tentang musik dalam animenya, ini diisi oleh Kensuke Ushio yang dimana sudah mengisi beberapa tema anime ya. Contohnya ada A Silent Voice dan Chainsaw Man yang menjadi dramatis dan lebih menggugah hati lagi ya. Ketiga, adaptasi setia. Meski manga aslinya dianggap kasar secara visual, adaptasi animenya meningkatkan kualitas dengan sentuhan sinematik yang mantap dan ekspresi wajah tiap orang yang detail. 5. Kritik dan kontroversi. Ketidakakuratan historis. Banyak penonton mempertanyakan nih penggambaran inkuisisi yang terlalu brutal. Misalnya kita tahu ada beberapa penyiksaan yang kacau banget lah. Dan tingkat melek huruf masyarakatnya ini yang kayak nggak bisa baca ya dalam beberapa generasi atau beberapa orang. Dan beberapa arc ini dinilai terlalu lambat ya, bikin ngantuk. Bahkan Mimin di beberapa episode sempat ketiduran guys. Dan ya gitulah, jadi slow pace banget anime ini.
Dan meski gereja awalnya ini tampak antagonis, di cerita kemudiannya ini menunjukkan keyakinan pribadi Noah yang sebetulnya salah gitu, dan hanya ambisinya sendiri gitu pada akhirnya. Well, Awe on the Movement of the Earth adalah anime ambisius yang berani mengangkat tema berat dengan kedalaman filosofis. Meski tidak sempurna secara historis, kekuatannya terletak pada pesan universal tentang kekuatan ide dan keberanian intelektual. Cocok banget nih untuk kalian ya, yang suka Vinland Saga ataupun Attack on Titan, yang menyukai cerita berbasis karakter dengan konflik yang abu-abu. Sebenarnya kita tuh jahat nggak sih kalau gini? Sebenarnya kita jahat nggak sih kalau di pihak Shinohaka? Itu lumayan abu-abu ya di anime ini. Dan ada yang paling penting ya di antara review kali ini. Well, akhirnya pengetahuan adalah warisan yang diturunkan melalui darah. Mau dibakar, mau dikubur, mau dilarang, tapi itu nggak akan pernah mati guys. Itu pesan di dalam anime ini intinya guys. Apakah ada yang kurang tentang pembahasan kali ini dan reviewnya? Tolong tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.